Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang ada di rumah masih pada kegiatan pembelajaran, dan untuk kesempatan kali ini kita mulai pada pembelajaran yang kedua. Silakan kalian bersiap dengan buku tema kalian. Nah, untuk pembelajaran yang kedua pada buku siswa itu terdapat muatan pelajaran matematika, PKN, dan SPK. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas pembelajaran yang kedua yang berkaitan dengan muatan pelajaran PKN dan SPK. Karena pada muatan pelajaran matematika itu pada waktu dan pada kompetensi dasar dan pada mata pelajaran yang sudah berdiri sendiri, dan itu insya Allah nanti akan saya berikan pada hari Rabu. Baiklah, untuk anak-anakku pada pembelajaran pertama kalian sudah mempelajari materi dan sekaligus berinteraksi di lingkungan kalian masing-masing. Kemarin saya berikan tugas untuk mengamati bunga yang ada di sekitar kalian, kemudian menyebutkan bagian-bagian bunga. Selain itu juga kalian mempelajari tentang negara-negara tetangga, negara-negara ASEAN dengan berbagai macam ciri khas, karakteristik, mulai dari tumbuhan yang ada yang bisa hidup pada wilayah negara-negara tersebut. Sekarang kita mencoba untuk pembelajaran yang kedua masih bertemakan subtema yang pertama, yaitu tumbuhan sahabatku. Dan untuk yang pertama ini saya minta kalian nanti juga ikut mengamati keperluan di dapur. Ada bawang merah ya, di dapur kalian ada bawang merah. Mohon maaf untuk ibu guru hari ini belum bisa membawa bawang merah. Mungkin kalian bisa langsung mengambil di dapur bawang merah, bisa kalian amati. Nah, bawang merah itu berasal dari tumbuhan ya, dan itu pun bisa dimanfaatkan selain sebagai bahan makanan. Apa coba sebutkan kalian? Kalian bisa menyebutkan manfaat dari bawang merah itu apa saja. Nanti bisa kalian tulis langsung di buku tulis. Manfaat dari tumbuhan yaitu bawang merah. Selain sebagai bahan makanan, itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan apa saja. Oke, kita bisa menyimpulkan ya pada pembelajaran yang kedua. Masih pada sub tema tumbuhan sahabatku. Yang pertama nanti adalah kalian mengamati dulu tentang tumbuhan dan khususnya pada bawang merah. Sangat mudah untuk didapatkan. Jadi nanti saya minta kalian mengamati sekaligus nanti melaporkan apa sih yang kamu tahu dari bawang merah itu sendiri. Jadi nanti saya minta kamu ada laporan pengamatan. Tapi kita tidak meminta kalian untuk menulis dalam bentuk laporan karena muatan pelajaran kita bukan bahasa Indonesia untuk kali ini ya. Silakan saja nanti kalian tulis tumbuhan apa, nama tumbuhan, nama tumbuhan atau nama tumbuhan apa, kemudian manfaatnya itu apa saja. Manfaat 1, 2, 3 bisa kalian. Ini saja simple untuk kesempatan ini, nanti kalian tulis saja. Bisa kalian mengamati bawang merah atau selain bawang merah juga ada ya. Nama tumbuhan apa, bawang merah. Kemudian manfaatnya itu apa. Kemudian boleh dengan tumbuhan yang lain, silahkan untuk memperkaya pengetahuan kalian dengan cara mengamati secara langsung yang ada di lingkungan. Baiklah, untuk anak-anakku nanti untuk penulisan ini ditulis di buku tulis dan tidak usah difotokan ya.
langsung saja besok kalau insya Allah kalau ada jadwal bimbel itu nanti bisa Ibu Guru koreksi bersama-sama dan kita bisa menyimpulkan dari pembelajaran selama kita daring. Anak-anakku, tentunya di negara Indonesia ini sangatlah heterogen, kaya akan rempah-rempah ya. Selain ada kaya budaya, kaya adat istiadat, kaya dengan suku, dan di Indonesia pun agama yang diakui tidak hanya satu atau dua agama. Kalian sudah tahu ya ada berapa macam agama yang diakui di Indonesia. Karena apa? Di Indonesia kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap pada satu jua dengan dasar yaitu Pancasila. Ya, Pancasila ini adalah tempelan pada dinding di ruang kelas 6, sengaja Ibu Guru ambil. Kalian bisa melihat untuk masing-masing sila ya, ketuhanan Yang Maha Esa dengan berlambangkan bintang. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang seperti ini, ada rantai. Kemudian Persatuan Indonesia, pohon beringin. Yang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kepala banteng, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan gambar padi dan kapas. Ini punya makna yang sendiri-sendiri pada masing-masing sila. Silakan kita lanjutkan, bisa kalian sambil membuka buku kalian pada halaman 22. Ya, 22. Itu ada cerita. Kalian baca. Saya berikan waktu selama 1 menit karena di sini hanya ada 10 baris, jadi 1 menit cukup. Silakan untuk halaman 22 kalian lihat, kalian baca dan dipahami. Atau boleh sambil menyimak ya, saya bantu. Kita diskusikan dari cerita ini nanti. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Edo ternyata sedang sakit, ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Namun, semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Nah, itu adalah sekilas cerita di mana di situ ada beberapa tokoh. Silakan nanti kalian bisa baca sendiri, bisa menulis tokohnya siapa saja, dipelajari dari buku tema yang sudah kalian terima. Kemudian selain ada beberapa tokoh, kita juga bisa menyimpulkan. Nah, bisa berpendapat. Kalian boleh berpendapat. Pendapat kalian bagaimanakah sikap teman-temannya Edo? Apakah teman-temannya Edo adalah anak yang baik, anak yang rajin, atau bagaimana? Dilihat dari kalimat tadi ya, kalimat mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Silakan kalian menulis seperti pada kolom, pada halaman 23, kalian buat kolom seperti ini ya, dibuat seperti ini, kemudian pertanyaannya bisa ditulis. Bagaimanakah pendapat kalian tentang sikap teman-teman Edo? Ya, ditulis di sini. Oke? Dan tentunya tadi Bu Guru sudah mengambil sampel tentang Pancasila. Apa kaitannya dengan sikap-sikap Edo, teman-teman Edo? Di situ bisa kita simpulkan, tadi ada beberapa anak yang berbeda-beda ya, ada Lani, Udin, Siti, Dayu, tentunya mereka juga dengan sifat yang berbeda. Tetapi karena persahabatan, karena mereka merasa berteman, sehingga mereka bersama-sama mau menjenguk Edo. Itu termasuk pada
pengamalan sila keberapakah? Nah, silakan kalian cari di antara 5 sila. Kalau teman-teman Edo tadi punya sikap seperti itu tadi, termasuk mengamalkan sila yang keberapa, anak-anak? Sudah tahu jawabannya belum? Sudah tahu ya? Oke, saya yakin tahu. Kita bisa membaca mulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan, dan 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kamu simpan dulu jawaban kamu ya, boleh diucapkan dengan orang tua, dengan bimbingan orang tua, misalkan itu ada bapak ibu kalian yang ada di samping, oh itu termasuk pengamalan sila ke ini bu, ya disimpan. Nanti insya Allah pada lain waktu ketika ada daring saya tanyakan kembali, ya. Baiklah anak-anak, jadi kesimpulannya dari sikap beberapa teman Edo tadi, mereka termasuk mengamalkan di antara sila yang ada pada butir-butir Pancasila. Baiklah, untuk anak-anakku tadi juga ada disebutkan mereka membuatkan tanaman jahe. Nah, jahe sendiri itu apa? Kalian tahu ya, jahe itu bisa dipakai untuk apa saja. Silakan kalau tidak tahu kalian boleh berkunjung ke dapur ketika ibu masak, tanya, mana jahe bu? Jahe itu yang mana? Ini kira-kira kalau dibuat minuman bisa apa tidak? Selain untuk minuman, untuk apa lagi? Insya Allah ibu kalian bisa menjawab karena itu adalah tanaman yang sering sekali dimanfaatkan di dapur. Ya, di dapur. Apalagi terutama untuk musim-musim seperti ini, musim-musim pandemi corona seperti ini, kita harus lebih menjaga kesehatan. Kalau di toko-toko sering ada ramuan sekarang ya, ramuan corona. Nah, itu isinya apa? Biasanya ada kayu manis, ada jahe, ada kencur, ada serai. Nah, itu insya Allah itu untuk menyegarkan tubuh, menambah kesegaran tubuh. Itu diantara manfaat dari tanaman yang ada di sekeliling kita, baik dari buah, bunga, ataupun yang lain-lain. Itulah kekayaan Nusantara kita. Selain tumbuhan, tanaman yang bisa kita manfaatkan, ternyata kita juga bisa melihat selain dari tanaman sendiri, selain tumbuhan yang beraneka macam di negara kita juga punya berbagai macam budaya kaya dengan apa ya, istilahnya seni budaya yang ada di daerah-daerah. Di antaranya kita kenalkan dulu yang namanya patung, anak-anak. Nah, patung bisa kalian buka juga pada buku kalian halaman 27. Di situ ada penjelasan dan juga ada gambar. Banyak pengrajin kayu juga membuat patung dari kayu. Jadi fungsi kayu nggak hanya untuk bahan bangunan tapi juga bisa dibuat dibuat patung. Selain itu, ini juga ada contoh untuk pembuatan patung dari tanah liat. Nah, tentu saja ini melatih tangan kalian nanti ya untuk keterampilan. Di sini ada contoh. Nah, melihat gambar-gambar ini sangat bagus sekali. Kalau kalian mungkin bisa dari hal yang sederhana, membuat patung dari malem ya, plastisin. Kalian kenal plastisin nggih? Itu ada di toko-toko terdekat kalian. Bisa minta tolong orang tua untuk mencari plastisin atau malem. Kayaknya banyak sekali tempatnya Pak Jo dekat sekolahan ada. Terus tempatnya Bu Paah itu ada. Yang Blok Kidul, Tengahan itu ada. Mungkin Mbak Wati itu juga ada. Dan masih banyak lain yang banyak jual plastisin. Di toko-toko kecil pun ada. Nah, nanti untuk 2 hari ini saya berikan waktu kalian untuk mempraktekkan untuk muatan seni budaya dan keterampilan ini. Saya minta kalian
membuat patung. Kali ini Bu Guru berikan kebebasan kalian untuk membuat patung. Boleh dari plastisin dulu ya, boleh dari plastisin, tapi tolong jangan hanya menggunakan satu kotak plastisin saja. Boleh minimal 3 plastisin, 3 kotak atau secukupnya, sehingga nanti bisa menghasilkan patung yang bisa kalian bawa ketika bimbel. Terima kasih, itu pembelajaran pada pagi hari ini sampai siang hari ini. Selamat melanjutkan kegiatan. Dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.